sekarang mari kita coba belajar menemukan volume dari benda tabung. Sebagai permulaan, saya akan gambar silinder tepat di sebelah sini. Oke, dan itu adalah bagian atas dari silinder yang saya buat, kemudian badan dari silinder, terus bagian bawahnya berada di sebelah sini, dan garis putus-putus yang ini adalah bagian sisi silinder yang tidak terlihat agar kita dapat membayangkan bagian belakang silinder tersebut. Lalu mari kita sebut tinggi dari silinder ini adalah H, yaitu 8 cm. 8 cm. Oke, itu adalah tinggi silinder yang saya buat. Dan untuk jari-jari akan saya gambarkan pada bagian atas di sini. Bagian atas ini di mana jari-jarinya ini adalah 4 cm. Oke, jadi berapakah volumenya? Berapakah volumenya? Oke, cara mencarinya kita akan menggunakan ide yang sebenarnya sama dengan video-video yang telah kita lihat sebelumnya, yaitu dengan cara mencari luas area bagian pada satu sisi, lalu mencari tahu kedalaman dari silinder ini untuk mengetahui volumenya. Jadi apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu, mencari luas area pada bagian atas silinder ini. Dan kemudian kita akan kalikan dengan tingginya, yaitu H tersebut. Jadi kita mencari luas daerah bagian sini, berapa sentimeter kuadrat, dan kemudian kita kalikan dengan tinggi tinggi dari tabung tersebut. Oke, sehingga menjadi sentimeter kubik. Itulah untuk volumenya. Jadi, bagaimana kita menghitung luas area bagian atas ini? Oke, baiklah. Pada bagian atas ini adalah luas area yang kurang lebih sama dengan lingkaran. Oke, kita pisahkan dahulu dan kita gambar terpisah seperti ini. Dengan jari-jarinya ini adalah 4 cm. Maka luas dari lingkaran ini adalah pi dikali r kuadrat, yaitu 4 cm dikuadratkan, yang kemudian menjadi 4 kuadrat itu sama dengan 16 kali pi, dan centimeter dikuadratkan. Oke, centimeter kuadrat. Nah, ini adalah luas dari permukaannya. Oke, volume area tersebut dikali dengan tinggi tabung ini, oke, luas area tersebut yaitu 16 pi centimeter kuadrat, dikali dikali dengan tinggi tabung ini, yaitu 8 cm. Oke, jika kita lakukan perkalian di sini, maka kita akan memperoleh 16 pi dikali 8 itu sama dengan 128 pi. Oke, caranya di sini adalah 16 dikali 8 itu sama dengan 128. Oke, jadi sama dengan 128. Kita coret, kemudian pi dan centimeter kuadrat dikali centimeter sama dengan centimeter kubik. Ingat, pi itu hanyalah sebuah simbol yang telah pasti. Nilai pi itu 3,141 sekian sekian sekian, dan kamu bisa mengalihkannya dengan 128 itu. Oke, maka kita akan menghasilkan sekitar 300 kurang mungkin. Jadi tidak masalah jika pi itu ditulis dalam bentuk angka atau simbol aja. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita menemukan luas area tabung ini? Ya, oke, cara kita menemukan luas area tabung tersebut ialah kita memiliki dua permukaan, permukaan itu dan ini, dan bagian atasnya ini adalah bagian atasnya, dan ini adalah bagian bawah permukaannya. Oke, dan kedua luas permukaan ini adalah sama. Oke, jadi permukaan areanya ini sama dengan, yaitu luas permukaan lingkaran atas, permukaan atas, yaitu 16 pi cm kuadrat, dan ini juga 16 cm kuadrat.
Sehingga kita dapat tulis 2 dikali 16 pi cm kuadrat. Oke, itu bagian atas dan bagian bawah dari lingkaran ini. Sekarang untuk menemukan permukaan sebesar keliling ini, kita kita dapat bayangkan, oke, kita menjatuhkan sesuatu seperti ini. Oke, biarkan saya menggambarnya seperti ini, menggambarkan dan putus-putus. Oke. Nah, sekarang untuk mencari kedalaman ini adalah dan memisahkan bagian silinder tersebut. Oke, ini adalah luas areanya nanti. Oke. Nah, panjang yang di situ, panjang yang ini sama dengan panjang yang ini. Oke, dan kita menggambarkan ulang seperti ini. Oke, kita menyelesaikan dengan komplit. Oke. Dan sisi ini yang berwarna ungu ini adalah sisi yang saling berkaitan dengan atas atau bagian bawah silinder. Oke, kita ubah dengan warna ungu ini. Itu saling berkaitan antara atas dan sampai ke bawah sini. Oke, jadi panjang sisi ini itu akan sama dengan ini. Tingginya tinggi dari silinder yaitu 8 cm dan ini juga 8 cm. Oke. Nah, sekarang kasus kita adalah berapa ukuran untuk sisi yang ini? Berapa ukuran sisi yang ini dan sisi yang ini? Oke, berapa jarak dari keliling tabung yang ini? Oke, jika kamu memikirkannya, maka kelilingnya sama dengan keliling lingkaran di atas ini, atau dengan keliling lingkaran di bawah ini. Nah, mari kita buktikan, yaitu dengan cara keliling sama dengan, yaitu keliling lingkaran sebelah sini. Kita hanya mencari satu sisinya aja, yaitu 2pi dikali jari-jari. Jadi 2 dikali pi dikali 4 cm. Maka kita akan dapat menjadi 8 pi cm. Maka panjang yang ini akan sama dengan keliling bagian atas dan bagian bawah tabung ini. Maka panjangnya adalah 8 pi cm. Nah, jadi jika kita ingin menemukan luas permukaan area tabung ini, tidak cukup dengan keliling tabung saja, tetapi harus dikali dengan ini tinggi tabung juga. Maka maka luas area dari sini adalah 8 cm. 8 cm, kita tulis di sini 8 cm dikali 8 pi cm, dan ini kita akan menghasilkan 64 pi centimeter kuadrat. Oke, ini adalah bagian luas atas dan bagian bawah dan bagian tinggi dari tabung. Maka sekarang dihitung dengan dijumlahkan ke permukaan area, jadi ditambah 64 pi kuadrat. Oke, sehingga kita dapat menghitungnya akan menjadi 2 dikali 16 pi itu sama dengan 32 pi kuadrat pi centimeter kuadrat ditambah 64 centimeter 64 pi centimeter kuadrat itu 32 ditambah 64 itu sama dengan 96 pi centimeter kuadrat. Oke, kita sudah menemukan luas permukaan semuanya. Oke, kita sudah menemukan keliling dari tabung ini. Jadi luas area dalam dua dimensi ini, kita bisa bayangkan, oke, berapa banyak kotak, kita akan bayangkan berapa banyak kotak di sini yang akan masuk ke dalam permukaan area ini dalam bentuk dua dimensi. Oke, berapa banyak kita masukkan eh, ke dalam permukaan ini, dan saat kita mendapatkan kubik, oke, di sini ya volume tabung. Jadi kita bisa bayangkan berapa banyak kubik yang dimasukkan satu persatu ke dalam silinder tersebut. Oke, berapa banyak
satu ke satu per satu sentimeter kubik ke dalam tabung itu. Nah, semoga ini bisa menjelaskan sedikit.